Dalam nama Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Firman yang adalah kebenaran ini siap memulihkan kami. Oleh firman-Mu kami diberkati. Oleh firman-Mu kami dipulihkan. Oleh firman-Mu kami disembuhkan. Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Wah, luar biasa. Haleluya. Shalom. Ya, yang di rumah masih ada Zoom? Masih ya? Oke, yang di rumah shalom. Puji Tuhan. Oh, luar biasa ya. Iya. Tapi semuanya ditutup kameranya ya. Oke. Enggak apa-apa, ada Randy sana ya. Siapa lagi itu? Wah, luar biasa. Jadi ketika kita ngerti betul apa yang dimau Tuhan, maka kita akan menikmati penyertaannya. Penyertaan Tuhan. Nah, bisa enggak Yesus itu mengadakan, membalikan keadaan seperti membalikan telapak tangan begitu dengan cepat gitu. Bisa atau tidak? Bisa. Yesus bisa melakukan terobosan yang tadinya buat kita nggak mungkin jadi mungkin dalam Tuhan. Bisa? Bisa. Bisa. Nah, kadang-kadang kita tidak menikmati pertolongan Tuhan karena apa? Karena kita membatasi kuasanya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Oke, yang di rumah juga boleh buka ya, yang di rumah ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 mulai. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ya. Wow, dahsyat. Saya sampaikan tema yang berbeda dengan yang sesi pertama tadi, ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 mulai. Oke. Yang sudah ketemu berkata amin. Yang belum ketemu lihat di layar ya. Oke. Sekarang saking enaknya ya. Ini Jumat ini jarang bawa Alkitab ya. Kalau saya Alkitabnya masih dalam bentuk buku Bapak Ibu, ya. Tapi di sini saya lihat udah kaya semua pakai handphone semua, oke. Luar biasa. Luar biasa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 ngomong begini. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung, ya. Sesudah itu Ben-Hadad raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Mengepung Samaria. Di mana Samaria? Di mana? Dekat Samarinda, salah ya. Samaria itu pada saat Alkitab ini kita baca tadi, kita bayangkannya gini, Samaria itu adalah kerajaan kedua, ada 2 ya. Jadi pecah, Israel pecah jadi 2. Salah satunya ibu kotanya Samaria ya. Ada Samaria, ada satu lagi tuh kerajaan utara dan selatan. Samaria ini yang paling dekat dengan Yerusalem. Samaria ini lebih kaya, lebih banyak penduduknya dibandingkan dengan satu kerajaan lagi, Yehuda. Ya, ini yang lebih kaya, lebih dekat dengan Yerusalem. Makanya raja-raja yang akan menyerang Israel lebih gampang masuk ke Samaria. Dan salah satunya adalah Ben-Hadad. Kok dari 2 Pastor Israel? Ya pecah. Ini sesuai dengan janjinya Tuhan. Kepada siapa? Ini hukuman ini. Pecahnya Israel ini karena hukuman Tuhan. Gara-gara siapa? Kelompok A, gara-gara siapa? Pas, oke. Kelompok B. Pas, kelompok C? Gara-gara? Daud, oke, pinter Pak. Ambil sepedanya Pak. Oke. Gara-gara Daud. Kok gara-gara Daud, Pastor? Waktu itu jalan-jalan sore Daud. Jalan-jalan sore, dia lihat siapa yang mandi itu. Siapa itu wanita yang mandi? Betseba. Betseba. Istrinya Uria. Suaminya namanya Uria. Siapa yang salah? Yang mandi atau yang lihat? Waktu saya kuliah di Petamburan, ini jadi bahan diskusi. Diskusi teologi perjanjian lama. Sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Ya,
kata yang perempuan gini, siapa yang salah, yang mandi atau yang jalan-jalan? Yang wanita semua jawab, yang jalan-jalan katanya. Udah tahu jamnya mandi, malah dia jalan-jalan. Nah, yang laki-laki termasuk saya bilang, yang mandi yang salah. Kenapa? Udah tahu jamnya raja-raja jalan-jalan, dia mandi katanya. Jadi yang salah adalah respon dari Daud itu. Ya, makanya kerajaan Daud pecah jadi dua. Karena waktu Daud menghampiri Betseba dan mengandung, lalu Daud minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ngomong gini, dosamu aku ampuni. Tapi akibat dari dosa itu tetap kau nikmati. Apa Tuhan? Nanti kerajaanmu akan pecah jadi dua. Anak-anakmu akan mengejar-ngejar kamu, ingin membunuh kamu. Dan itu terjadi semua. Dan yang ketiga, anak yang dikandung Betseba hasil hubungan gelap itu, hasil perzinahan itu, aku akan ambil. Daud bilang, jangan Tuhan, tidak bisa. Akhirnya pecah. Dan ini, sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram. Ben-Hadad ini artinya, Ben itu anak, Hadad itu nama ayahnya. Jadi sebetulnya bahasa yang tepat adalah Bin-Hadad. Sesudah itu Bin-Hadad, anaknya Pak Hadad, udah gak ada arti lain pokoknya. Anaknya Pak Hadad, Bin-Hadad. Karena Hadad ini laki-laki jadi Bin. Kalau perempuan apa? Binti. Nah, kalau perempuan punya ayah Tan jadi apa? Binti? Oh, Bintitan. Ya betul, oke. Bintitan. Jadi kalau kita suka apa namanya? Kalau habis memakamkan jemaat itu ya, kita suka jalan lihat apa itu tanda orang meninggal itu. Nah, nisan kita lihat. Bin Karyo, bin ini. Loh, ini kok ada Bintitan? Kok ada Bintitan? Oh, nama ayahnya Tan. Ya, jadi Ben-Hadad, Bin-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Kenapa? Karena Samaria itu kaya dibandingkan dengan kerajaan yang satu lagi dan lebih dekat dengan Yerusalem. Kira-kira cuma 20 menit kalau dari Yerusalem ke Samaria. Naik bus 20 menit aja sampai Samaria. Selama ayat 25, ayat 25. Ya. Yang di rumah juga masih menyimak ya. Sesudah itu 25. Ya. Iya. Kok lagi? Oke. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sama-sama kepala keledai. 2, 3. Kepala keledai berharga 80 sikal perak. Stop. Ini kepala keledai Bapak Ibu. Di Israel itu tidak dimakan. Tidak dimakan. Yang pertama, karena memang gak bisa dimakan. Yang kedua, najis. Dikasih aja nggak mau kepala keledai itu. Kadang-kadang dibuang sembarangan. Ya, nih kepala keledai nih. Mereka potong keledai, kulitnya untuk bikin tas, bikin sendal, bikin sepatu, bikin dompet gitu. Kepalanya nggak dimakan. Nggak dipakai, dibuang, najis. Megang kepalanya keledai yang sudah dipotong, najis. Ini sekarang jadi mahal banget. 80 apa tadi? 80 sikal. 80 sikal perak. Mahal sekali. Saking mahalnya, orang nggak mau beli. Yang tadinya murah kok. Tadinya nggak ada harganya. Kok jadi mahal? Dan yang lebih parah lagi, lanjut ayat 25 lagi masih. 25 ya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan apa itu? Seperempat kap. Dan seperempat kap merpati ya. Tahi merpati berharga 50 sikal perak. 50 sikal, 5 sikal perak. Ini ya, kotoran merpati ini punya dua arti. Yang pertama ini hanya kiasan saja. Ya, tahi merpati. Sebetulnya ini adalah cemilan. Cemilan. Habis cemilan berapa? 10 ya. Ini makanan kecil ya. Tahan di ayat itu, ya. Tahi merpati itu sebetulnya hanya istilah saja. Nama makanan cemilan namanya tahi merpati. Kayak kita
Di Indonesia kalau mau lebaran, ada nama kue yang pakai nama binatang. Ada, apa namanya? Titik-titik kucing, lidah kucing. Apakah kita makan lidah kucing benar? Enggak. Kucing banyak banget di stasiun-stasiun Bapak Ibu. Saya suka naik kereta. Banyak banget di stasiun kucing-kucing itu. Karena dikasih makan sama penumpang. Penumpang-penumpang yang turun itu ya, ngasih makanan kering ke kucing itu. Ngumpul dari stasiun Juanda, stasiun Gondang Dia, Mangga Besar, Sawah Besar, terus Jakarta. Banyak banget. Kadang-kadang saya kasihan. Kucingnya cuma dikasih makanan, nggak dikasih minum. Saya suka duduk gini. Saya bilang, nggak dikasih minum ya, saya bilang. Nih beli sendiri, nggak mau dia. Saya kasih uang goceng suruh beli sendiri nggak mau. Ini sebetulnya hanya istilah. Tahi merapat itu makanan kecil, ya kayak lidah kucing. Terus titik-titik gajah ada makanan. Kuping gajah. Tuh, apakah kita makan kuping gajah? Enggak. Ada lagi makanan yang serem. Putri salju. Ah itu dia. Apakah kita makan putri salju? Enggak kan? Tahi merpati itu makanan yang terbuat dari buncis. Buncis yang dipotong-potong kecil, dikeringkan, dikasih tepung. Dikasih tepung. Terus dikeringkan, dibakar pakai kotoran merpati. Karena di sana kotoran merpati itu bisa dipakai pengganti arang. Pengganti areng. Di Nazaret banyak sekali burung merpati, banyak banget itu. Dan memberikan kotoran-kotoran, lalu disapu orang, lalu ditaruh di kap-kap itu di pinggir jalan. Siapa yang mau ngambil silahkan, karena gratis, tiba-tiba jadi mahal. Itu dipakai untuk bahan bakar, membakar kue yang dari buncis tadi. Makanya kenapa dinamakan tahi merpati, karena dibakar pakai kotoran burung merpati. Jadi disebut, kue apa itu? Tahi merpati. Tuh. Kalau ke Israel, tanya sama pendeta pembimbing. Di pasar banyak itu, pasar-pasar Israel banyak sekali. Ya dijual gitu, per cup, per cup. Pak pendeta, aku mau beli cemilan. Cemilan apa? Tahi merpati. Oh iya, tunggu sini. Tuh. Saya bilang, ayo ambil. Biasanya saya suka beli, saya bagi-bagi ke peserta. Nih makan. Apa, Pastor? Tahi merpati. Saya bilang, hah, jorok, Pastor. Ini dari buncis, ya mirip banget tahi merpati, mirip banget ya. Kalau engkau nggak bisa bedakan mana yang bener kotoran dan mana cemilan, engkau bisa salah makan. Engkau bisa salah makan. Dulu pernah jemaat di Nazaret, tiba-tiba dia makan aja. Bah, bah. Kenapa ibu? Saya pikir ini cemilan yang Pak Hari cerita kemarin, ternyata ini yang beneran gitu. Ini yang ori. Gitu. Nah, seperempat cup tahi merpati berharga 5 shekel perak. Mahal banget. Gara-gara apa? Ben Hadad mengepung Samaria. Ternyata Bapak Ibu, ini belum seberapa dibandingkan dengan ayat-ayat selanjutnya. Lanjut, ayat 6. Ayat 26 maksud saya, 26. 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, ternyata Raja Israel suka jalan-jalan di atas tembok ya. Datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, tolonglah ya Tuanku Raja. Ayat 27. Bilang apa? Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah? Atau hasil pemerasan anggur? Jadi gini, ketika ada seorang perempuan datang kepada Raja, tolong ya Raja. Raja jawab begini pakai bahasa sehari-hari, Ibu minta tolong apa? Semua kesusahan Ibu. Ini kita sedang dikepung. Kalau bukan Tuhan yang nolong, pasti nggak bisa nolong kita. Semua sedang kesusahan Ibu. Ibu mau minta tolong apa? Gitu. Kayak waktu awal-awal pandemi ya. Semua sedang lockdown waktu itu isoman. Waduh, isoman hari pertama nggak apa-apa, masih senang. Orang-orang ngumpul keluarga, mukanya masih berseri-seri. Karena apa? Karena buka kulkas, kulkas masih penuh. Waktu masuk ke ATM, ATM-nya belum minta maaf. Ya, maaf saldo Anda kurang. Masih ada saldonya.
Tapi begitu minggu kedua, minggu ketiga, bulan pertama, bulan kedua, udah mulai sepi, mulai kosong. Toko-toko nggak buka, kerja juga off semuanya. Waduh, seperti mau mati rasanya itu. Semua tidak ada yang bergerak. Semua isoman, lockdown, semua tutup semua. Mau cari makanan pun susah. Nah, handphone saya dering terus tuh. Dari teman-teman, dari jemaat. Tiap kali berdering, buka, orang nangis. Halo, salam ibu. Kok nangis terus? Ibu, salam ibu. Ya udah ibu nangis dulu ya, saya bilang. Masih lama nangisnya? Masih. Nah, terusin ya. Begitu udah selesai nangisnya. Kenapa ibu? Minta tolong Pak Hari. Pak Hari punya beras atau tidak? Oh, ibu nangis. Ke rumah bu. Oh, puji Tuhan, ke rumah Pak Hari iya. Pak Hari punya beras. Enggak, kita sama-sama nangis ibu. Adalah kalau beras ibu ya. Tenang ibu di rumah saja, jangan keluar ya. Saya kirim itu. Saya kirim, saya bilang. Tenang. Nah, ini ada seorang ibu nanya, tolonglah ya Tuanku Raja. Ini lagi kelaparan semua ibu, minta tolong apa? Lalu rajanya bilang gini, ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke 28. 28. Ya. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Nah gitu. Dalam bahasa sehari-hari, ya udah nggak usah nangis. Saya bisa bantu apa bu? Wah, enak banget ini kalimat. Saudara sedang kesusahan nih contohnya. Ya, salah seorang sedang kesusahan. Terus telepon teman, bisa nolong nggak? Aku lagi kesusahan. Terus temannya bilang, saya bisa bantu apa? Kira-kira plong nggak kita? Kalau dengar jawaban gitu plong nggak? Kira-kira bisa bantu apa? Aku bisa bantu apa? Plong nggak kira-kira? Plong. Oh ya sudah. Kalau begitu gini ya, aku kan punya masalah, belum bayar ini, anakku sakit, kontrakan ini, wah panjang lebar. Setelah panjang lebar, baru orang yang bilang, ya udah kalau gitu, aku bantu dalam doa. Jadi plong nggak Pak? Jadi plong nggak Pak? Jadi plong. Terus nyanyi, tertindih oleh beban berat. Raja bilang, ya udah, aku bisa bantu apa bu? Nah, ibunya langsung cerita begini, dengerin, ini ngeri banget loh. Tadi ya, seperempat cup tahi merpati belum seberapa. Jadi, belum, ayat 28. 28, ya, 28. Ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku. Jadi ada dua perempuan yang datang. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Dalam bahasa sehari-hari, gini raja. Ini ibu ini, kemarin dia datang ke rumahku. Dia datang ke rumahku, dia ngomong gini, kita kan lapar nih, kamu kan punya anak laki-laki. Bagaimana kalau kita makan anakmu laki-laki hari ini? Besok kita makan anakku sama-sama. Dan ini kisah nyata Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau cerita ini di Samaria, mereka nangis. Orang-orang Samaria bilang stop, jangan baca ayat itu lagi. Makanya orang-orang Samaria sampai hari ini menghargai berkat Tuhan. Mereka tidak pernah membuang berkat Tuhan itu. Setiap berkat dihargai dengan baik. Dia menghargai kebun anggurnya, dia menghargai ladang gandumnya, buah-buahan yang tertanam di Samaria dihargai dengan baik. Supaya tidak terjadi peristiwa seperti ini. Ini kadang-kadang kita ya suka buang-buang berkat Tuhan sembarangan. Kayak gitu. Ini wanita ini datang ke rumahku. Dia bilang, kita makan anakmu dulu yuk, besok anakku. Dan ibu ini setuju. Oh gitu ya, bolehlah. Ayo kita makan anakku dulu, besok anakmu ya, iya. Ayo, emang kamu udah siap? Kata ibu yang punya anak ini. Itu apa yang di kantong kresek? Ini bumbu kata dia. Hah, udah siap kamu? Bumbu apa? Rica-rica. Ya udah, dia potong anak itu. Dia makan anak itu hari ini. Dan ini kisah nyata. Kok Tuhan izinkan kayak gitu ya Pastor? Tunggu sebentar, tunggu. Nah akhirnya keesokan harinya,
Ibu yang tadi anaknya sudah dimakan kemarin, datang ke rumah ibu ini. Dan, wah seneng banget ya. Tok, 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 tok. Wah girang banget mau makan kan. Tok, 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 tok. Kok gak dibuka-buka. Tok, 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 tok. Buah semangka, buah kedondong. Cakep gitu dong. Ulang-ulang. Buah semangka, buah kedondong. Buka dong. Hah? Terus ibunya bilang, ada apa ya? Loh, kok ada apa? Kan janji hari ini anakmu kita makan. Hah? Ada apa ya? Loh, kok ada apa? Anakmu yang laki-laki mana? Kita makan dia. Sorry ya, anakku nggak ada. Datang ke raja. Raja mengoyakkan jubahnya dan dia jalan di atas sotoh, di atas tembok itu. Seluruh rakyat melihat dia. Rakyat berkesimpulan, ada sesuatu yang nggak beres yang dialami oleh negeri ini. Dan betul, dan itu adalah kelaparan yang dahsyat. Akibat Ben-Hadad, Raja Aram, mengepung Samaria. Seluruh bahan makanan yang mau masuk ke kota Samaria, di stop. Apa tujuan Ben-Hadad? Supaya orang-orang Samaria mati di kota itu. Setelah mati, baru mereka akan bisa menguasai Samaria yang kaya raya itu. Tapi lihat baik, pertolongan Tuhan dahsyat banget. Ketika engkau sedang dalam keadaan terpuruk seperti ini, apa yang kau lakukan? Lanjut ayat 29. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Ayat 29. Ya. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Ayat 30. Ayat 30. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Seperti tadi saya cerita. Ayat 31. Ayat 31 dia berkata begini, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Loh, raja nyalahin nabi Tuhan. Siapa namanya nabi Tuhan itu? Elisa. Nabi itu penyambung lidah Tuhan pada zaman dulu. Apa yang dikatakan nabi, itu adalah suara Tuhan. Loh, kok bisa disalahkan? Wah, ini ngeri banget. Kalau engkau dalam keadaan terpuruk hari ini, pertama, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi gak sembuh-sembuh loh Tuhan penyakitku Tuhan. Kenapa Tuhan? Tapi ini Tuhan ekonomiku gak pulih-pulih loh Tuhan. Gini terus Tuhan. Kau jangan salahkan Tuhan. Tuhan punya rencana yang dahsyat atas apa yang kau alami hari-hari ini. Dengar baik. Lanjut kalimat selanjutnya. Ayat 32. Ayat 32. Ya. 32 berkata begini. Sementara itu. Ya. Sementara itu. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya. Dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa. Elisa sudah berkata kepada para tua-tua. Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah Tuhan di belakangnya? Jadi Elisa ngomong sama tua-tua itu, nanti kalau suruhan raja yang mau memenggal kepalaku masuk, tahan dia. Kenapa tahan Elisa? Tahan, tutup pintu, aku mau bicara kepada mereka dari balik pintu itu. Ya, supaya raja tidak menyalahkan Tuhan karena keadaan ini. Justru lewat keadaan ini Tuhan akan pulihkan Samaria. Jadi sangat diberkati. Lebih daripada yang kemarin-kemarin. Ini yang dikatakan oleh Elisa. Lalu ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Jadi kelaparan ini dari Tuhan loh. Maksud aku harus percaya lagi kepada Tuhan. Kayak gitu. Kalau engkau hari ini sedang dalam keadaan sangat-sangat tertekan. Dan engkau berkata, ini Tuhan kayaknya ini. Kalau engkau tetap bersyukur dalam keadaan seperti itu, Tuhan akan membawamu naik ke level yang lebih tinggi lagi.
Dan ini yang dikatakan Elisa. Lanjut, pasal yang ke-7, ini keren banget. Kata Elisa, pasal 7 ayat pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Tuh, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kalau kalimat yang panjang ini dijadikan satu kalimat berkata gini, dengar ya Raja, besok terjadi kelimpahan. Mana mungkin? Ini ada 2 orang ibu rebutan anak. Ada 2 orang ibu pesta makan dagingnya anak-anaknya. Elisa tetap berkata, besok akan terjadi kelimpahan. Kalau yang ngomong abdi Tuhan, yang ngomong hamba Tuhan, tentang peristiwa-peristiwa ini, atau nubuatan seperti ini, percaya nggak? Kok tinggal bilang amin atau, hah masa sih keadaanmu akan dipulihkan? Hah masa sih? Gitu. Kalau engkau berkata, masa sih engkau tidak mengalami pemulihan. Lihat kalimat selanjutnya. Ada orang yang nggak percaya, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, Elisa dengar ya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Gak mungkin Elisa. Sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, gak mungkin. Ya ampun, gitu tuh ya. Tidak mungkin gitu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gak mungkin Elisa. Elisa bilang, jawab abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Elisa nggak marah. Elisa nggak berkata, oh gitu ya, lihat besok ya. Enggak itu nantangin. Gini ya, ajudan, besok kamu lihat dengan matamu sendiri, tapi kamu nggak makan apa-apa. Mungkin ajudannya bilang, lihat aja besok. Lihat aja besok. Kita lihat ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Tahu lagu itu? Atau kita nyanyi habis khotbah nyanyi lagu itu. Hah? Lihat besok ya katanya. Lalu Tuhan buka cara dengan cara yang ajaib Bapak Ibu. Dengan cara yang tidak pernah diperhitungkan oleh raja dan orang-orang Aram, orang-orang Samaria itu. Gimana caranya? Nih nanti kalau Bapak Ibu baca terus ayat ini. Itu Tuhan pakai orang yang sudah tidak dianggap. Adalah orang-orang kusta. Orang kusta itu zaman dulu di Israel sudah nggak dianggap. Dianggap sampah, udah dianggap mati, udah. Karena ini penyakit kutukan dari Tuhan. Dulu, sekarang enggak. Ya, ini ada 4 orang, ayat 3. 4 orang berpenyakit kusta. Ada di depan pintu gerbang. Jadi 4 orang ini keren banget loh, ya ampun. Tuhan bisa pakai hal-hal yang sederhana untuk memberkati kehidupanmu. 4 orang yang sakit kusta ini duduk di pintu gerbang Samaria. Jadi 4 orang kusta. Ini bikin satu grup, ya, satu grup WA, ya, grup WA, ya. Namanya WA-nya adalah 4K, 4 kusta maksudnya, ya. Dia bikin grup. Lalu yang K pertama adminnya, dia ngomong gini, kalau kita duduk-duduk di sini lama-lama mati. Bener enggak? Yang lainnya dengerin, yang 3 dengerin. Gini. Saya punya ide nih, bagaimana kalau kita ke sana, ke perkemahan orang Aram. Di sini kita mati. Masuk ke Samaria kita mati karena nggak ada makanan di Samaria. Tapi kalau kita masuk ke perkemahan orang Aram, dengar ya, kalau mereka melihat kita, mereka matiin kita mati. Tapi kalau mereka lihat kita, mereka kasihan, kita diizinkan hidup, kita hidup. Jadi bagaimana? Mau di sini mati, masuk kota kita mati, di sana ada kehidupan. Lalu yang K2 bilang, ya udah, aku ikut. Oke, K3 juga, oke, semangat. K4 diem aja katanya. K4 kenapa kamu nggak balas? Aku nggak punya kuota katanya. Makanya aku nggak balas katanya. Tapi gimana? Setuju? Setuju mereka. Mereka masuk ke perkemahan orang Arab. Keren ya.
Dahsyat banget loh. Mereka masuk, jalan pelan-pelan gitu. Namanya orang kusta. Pemimpinnya paling depan. Keempat, buruan, jalan cepat. Mumpung ini matahari baru terbenam, baru gelap. Ayo, supaya sampai sana tidak terlalu pagi. Cepat, jalan pelan-pelan. Kenapa pelan banget sih? Kakiku susah diangkat katanya. Kenapa? Asam urat. Udah kusta tambah asam urat lagi. Asam urat. Makanya jangan makan jeroan terus katanya. Makan jeroan itu kamu. Lihat, begitu mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Keren loh Tuhan jadikan 4 orang kusta ini seperti ini. Ya, orang yang sakit kusta itu sampai ke perbatasan. Lanjut. Kemudian lompat aja. Lompat ayat 6, ayat 6, ayat 6, ayat 6, ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita. Supaya mereka menyerang kita. Ayat yang ke-7, ayat 7. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. 4 orang kusta. Tapi Tuhan ubah telinga orang-orang Aram. Kereta kuda tuh. Tentara tuh. Ya ampun. Kabur. Lari mereka. 4 orang kusta masuk ke perkemahan. Gak ada orang nih katanya. Masuk kemah. Makanan. Dia langsung buru-buru ambil. Makan. Nyam. Gak lama dilepeh. Kenapa dilepeh? Tahi merpati. Kata dia. Bukan snack, bukan mirip sih katanya. Mereka makan, lalu mereka lihat ada emas, perak, kain, ungu. Mereka sembunyikan. Terus yang adminnya tadi, yang K1 ngomong gini, gak baik ini hari yang luar biasa loh malam ini. Sebelum pagi, kita kembali yuk ke Samaria. Ngapain? Kita kasih tahu saudara-saudara kita bahwa ada makanan melimpah di sini. Baik, mereka langsung kembali ke Samaria. Di pintu gerbang Samaria, mereka ketemu security, penjaga begitu. 4 orang, dari mana kalian? Dari perkemahan orang Aram. Terus, ayo kasih tahu semua penduduk Samaria, masuk. Kami baru dari sana. Apa yang terjadi? Makanan melimpah di sana. Mungkin pada saat ngomong itu ya, yang satu masih sendawa itu kekenyangan. Itu buktinya teman saya kekenyangan. Kalau nggak percaya, cium tangan saya. Apa? Bau tahi merpati. Kita lapor aja. Lapor aja, raja ngomong gini. Ini raja kalau nggak dekat sama Tuhan, kalau pikirannya negatif, semua perkataannya negatif. Kan ini orang yang nggak diberkati. Raja bilang, dengar ya, 4 orang kusta itu kan bukan tentara. Mereka nggak ngerti strategi perang. Dengar, kamu lebih percaya siapa? Orang-orang Aram itu sengaja meninggalkan perkemahannya supaya mancing kita masuk. Kamu ngerti? Mereka lihat 4 orang kusta, mereka diam nggak mau turun. Karena tujuannya bukan 4 orang kusta itu, tapi kita ini, tentara-tentara ini, rakyat ini. Kamu jangan sembarangan percaya sama orang kusta ini. Ya, mereka sedang berdiri di atas bukit. Kalau kita masuk, bodoh kita. Gitu, rajanya ngomong gitu. Tapi yang security tadi bilang, saya lebih percaya kepada yang 4 kusta ini Tuhan, maaf Tuhan. Ya udah kalau gitu, utus 4 orang untuk survei. 4 orang yang gagah-gagah, bawa kuda masuk ke perkemahan orang Aram. Nah, siapa yang mau sekarang? Tengok-tengok tentara. Karena mati nih, pasti mati nih. Akhirnya ditunjuk kamu, 4 orang. Ya udah, jalan mereka. Begitu masuk, sepi memang. Mereka makan, kenyang, mereka balik. Dan mereka ngomong di pagi hari itu, benar. Seperti yang dikatakan 4 orang kusta ini. Mereka tidak ada di perkemahan itu. Serbu seluruh Samaria.
keluar dari kampungnya, dari kotanya, menuju ke perkemahan orang Aram. Dan ajudan tadi ditempatkan oleh raja di pintu gerbang Samaria. Ketika mereka melihat, ketika ajudan melihat orang-orang Samaria keluar dari kotanya, menuju ke perkemahan, dia menghadang. Stop, jangan keluar. Diinjak-injak, mati. Dan tidak menikmati apa-apa seperti yang dikatakan oleh Elisa kepadanya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan masalah yang kau hadapi hari ini. Hanya Tuhan pengen kau naik level. Kau alami terobosan Tuhan. Yang pertama kalau engkau ingin mengalami terobosan, jangan menyalahkan Tuhan lewat keadaan ini yang kau alami hari ini. Jangan salahkan Tuhan lewat peristiwa yang kau alami hari ini. Tapi terpuruk banget, Pastor. Pastor saya nggak alami. Dengar baik jemaat. Kalau engkau menyalahkan Tuhan, engkau akan tetap terpuruk dalam kehidupanmu. Bahkan mungkin kau tidak menikmati apa-apa ketika orang lain diberkati oleh Tuhan. Dan engkau hanya bisa ngomong, kalau lain ditolong, saya tidak. Ngeri kan? Hari ini, kalau engkau pengen alami terobosan Tuhan, yang pertama, mengucap syukur lewat tekanan yang kau alami hari ini. Mengucap syukurnya gimana, Pastor? Mengucap syukur aja. Terima kasih Tuhan. Gila dong Pastor kita. Enggak. Orang lain boleh bilang kita gila. Tapi di hadapan Tuhan ketika kita mengucap syukur, hatimu kuat. Ketika hatimu kuat, kau bisa memandang ke depan dengan cerah dan dengan pikiran yang positif. Tidak seperti Raja Samaria tadi, menyalahkan Tuhan terus. Dan dia tidak menikmati apa-apa. Jadi hari ini, alami terobosan Tuhan. Dan jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan keadaan. Tapi mengucap syukurlah, karena dengan mengucap syukur kau bisa memandang ke depan kepada pertolongannya. Tepuk tangan yang meriah, haleluya! Tundukkan kepala, dalam nama Yesus Tuhan. Kau kirimkan Ben-Hadad kepada kami. Yang mengepung seluruh kehidupan kami. Kau kirimkan Ben-Hadad kepada rumah tangga kami. Untuk mengepung keluarga kami. Dan mungkin kami sangat menderita. Tapi hari ini kami terima jawaban dari Tuhan. Kami tidak boleh menyalahkan Ben-Hadad. Kami tidak mau menyalahkan Tuhan. Tapi kami bersyukur lewat Ben-Hadad ini. Kami semakin naik level di hadapan-Mu. Lewat Ben-Hadad ini. Kami tahu rancangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau kirimkan orang-orang yang sederhana. Engkau pakai hal-hal yang tidak pernah kami pandang. Untuk memulihkan keadaan kami. Belajar dari 4 orang sakit kusta. Yang sudah tidak dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi mereka membawa kabar sukacita. Pemulihan bagi Samaria. Berkat bagi Samaria. Ya lawan. Dalam nama Yesus. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci. Asal ku hidup suci. Tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang mau angkat tanganmu. Yang di rumah juga. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci. Asal ku hidup suci. Tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan
sakit berdiri bersama. Yang angkat tangan tetap angkat tanganmu. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam nama Yesus, tangan-tangan yang terangkat diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pemulihan kau alami. Sakitmu disembuhkan. Beban beratmu diangkat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Musik saja, yang angkat tangan tetap angkat tanganmu. Yang di rumah juga. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat, baik yang di rumah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang mengangkat tangan, berdoalah kepadanya. Mungkin hari ini Ben Hadad itu sangat kuat menimpa hidupmu. Mengakibatkan kau hampir terpuruk karena Ben Hadad itu mengepung sukacitamu, mengepung rumah tanggamu, mengepung pekerjaanmu. Dengar perkataan Elisa tadi, besok terjadi kelimpahan. Besok terjadi kelepasan dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa untuk yang mengangkat tangan, pulihkan mereka. Pulihkan mereka dalam nama Yesus. Biar mereka alami terobosan seperti orang-orang Samaria mengalami terobosan. Lewat hal-hal yang sederhana, lewat hal-hal yang mereka tidak pikirkan lagi. 4 orang kusta membawa kabar sukacita bagi Samaria. Seperti itulah mereka yang mengangkat tangan hari ini dalam nama Yesus. Engkau terima kabar sukacita, kelepasan, penyakitmu disembuhkan. Masalahmu diangkat oleh Tuhan. Engkau diberi kekuatan dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu. Dan percayalah, yakinlah Yesus sudah menjawab doa-doamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pesta hari 10 Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi pelayanannya, penggembalaannya, semuanya Tuhan. Bahkan lebih dahsyat lagi Tuhan akan pakai sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita akan memberi Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan lewat